Selama terjadinya serangan udara Jerman yang dijatuhkan di kota-kota Rusia, para penduduk mengemas barang mereka ke tempat evakuasi. Saat itulah seorang pria mendengar teriakan meminta pertolongan hingga ia pun menodongkan senjata sampai pencopet tersebut melarikan dirinya. Setelah berhasil menyelamatkan wanita itu, pria bernama Nikolai menanyakan kondisinya sekaligus rela mengantar ke tempat yang jauh lebih aman. Di front barat laut pada tahun 1941, Nikolai Komlev selaku komandan pesawat tempur Rusia bertugas dalam misi bersama pasukannya. Mereka pun melewati sebuah konvoi tank milik Jerman yang menuju ke Moskow, sehingga ia memerintahkan seluruhnya untuk melakukan penyerangan. Usai memporak-porandakan konvoi tank musuh, Nikolai bertanya kabar salah satu prajuritnya yang baru pertama kali mengudara, di mana ia pun berkata bahwa semuanya berjalan aman terkendali. Sebelum tiba-tiba, sontak saja serangan dari pesawat Jerman menyebabkan rekannya tewas seketika. Bahkan pesawat yang dikendalikan mulai kehilangan keseimbangan hingga pesawat pun jatuh menghantam daratan. Belum selesai dikejutkan dengan kabar tewasnya salah satu pasukannya, Nikolai memerintahkan pasukan untuk membuka formasi dalam menyerang. Di sanalah mereka mulai melakukan serangan balasan dan bermanuver di udara dengan mengunci lawan dalam jarak yang jauh. Tak hanya itu saja, ia juga mampu menghancurkan satu persatu pesawat musuh dengan rudal dan bom yang dikerahkan. Namun akibat baku tembak itu, tangki bahan bakar bocor hingga ia harus melakukan pendaratan di pangkalan, di mana tujuan awal itu berujung digagalkan ketika serangan Jerman kali ini tepat mengenai sayap pesawatnya. Smoke bomb stuck. Mereka pun menghantam kerasa salju sampai pesawat remuk tercerai-berai. Bahkan mereka dipaksa cepat bergerak karena seluruh musuh mengejar dengan berbagai persenjataannya. Untuk itulah Nikolai dan Sota telah siap pada posisi dan menyerang lebih dulu untuk mengawali pertempuran. Sayangnya karena keterbatasan amunisi, mereka pun mundur setelah mengaktifkan asap untuk mengelabui musuh. Namun di tengah pelarian yang mereka lakukan, sebuah mortir jatuh tepat di dekat Nikolai hingga menumbangkannya. Tak menyerah begitu saja, Sota pun membawanya yang sudah tak sadarkan diri menjauh dari musuh, di mana ia sengaja mengamankannya pada es yang beku, hingga Nikolai terombang-ambing di sungai, sekaligus meninggalkannya yang bertekad akan menghambat pergerakan Jerman. Setelah satu hari hanyut mengikuti kemana air membawanya, Nikolai mulai tersadar dengan tubuh yang sangat kedinginan. Ia pun sempat bingung mencari keberadaan Sota, namun ketika berpapasan dengan prajurit Jerman, ia nekat menceburkan diri pada dinginnya sungai demi menghindari hujan peluru yang menghantamnya. Akibat serangan itu kondisinya semakin parah lantaran luka tembak yang mengenai kakinya. Ia juga tak mungkin melanjutkan perjalanan hingga memutuskan menetap dengan membuat api unggun berbekal sobekan peta yang ia bawa. Singkat waktu saat di hari ketiga, Nikolai masih menempuh dinginnya salju tanpa perbekalan. Hal itu membuatnya memakan apa saja yang ditemuinya, selagi bisa membuatnya bertahan dan menyambung hidupnya. Bahkan tidak hanya mengalami kelaparan, ia juga harus menghadapi serigala yang kerap kali muncul di tengah hutan. Esok harinya Nikolai melanjutkan langkahnya menyusuri salju dengan cuaca yang ekstrim, di mana hambatan kembali datang ketika serigala kembali muncul memburunya, hingga ia pun berusaha untuk berlari sekuat mungkin. Setelah jatuh dan kembali bangkit berulang kali, ia bersiaga untuk melepas tembakan demi mempertahankan dirinya. Tetapi hal itu diurungkan ketika jalan yang ditempuhnya berujung pada petaka, karena tepat di belakang adalah jembatan yang dikuasai oleh pasukan Jerman. Beruntung ketika iringan pesawat Rusia datang, kawanan serigala itu pergi lantaran mendengar terjadinya penembakan. Tak hanya itu saja, ia juga berhasil menghabisi salah satu musuh yang bersembunyi tepat di depannya. Akibat penyerangan yang Rusia lakukan, Mayor Jerman mengecek langsung kondisi para korban yang berjatuhan, bahwa 3 tentara tewas, di mana salah satunya ditemukan terbunuh akibat tembakan sebuah pistol. Fakta itu pun semakin memperkuat dugaannya karena satu-satunya pilot Rusia yang dicarinya belum juga ditemukan. Adegan mundur beberapa bulan setelah Nikolai menyelamatkan seorang wanita dari pencopet. Semenjak saat itu, ia berkenalan dengan wanita yang bernama Olga, dan beberapa kali bertemu untuk sekedar menanyakan kabar masing-masing. Mereka juga secara perlahan menjalin kedekatan hingga ia mengetahui bahwa Olga adalah seorang yang bekerja di teater.
Kemudian tepat di hari ke-10 semenjak pesawat jatuh, Nikolai mampu bertahan melawan rasa kelaparan, menjauh dari Nazi, berikut juga dari buruan serigala. Bahkan meski setiap harinya ia melewati cuaca yang sangat dingin, semua itu berhasil ia lalui dengan kondisi kakinya yang mulai memburuk. Sampai kemudian di saat energinya telah terkuras habis, ia pun terjatuh dan hampir tak sanggup lagi meneruskan perjalanan. Saat itulah keadaan memaksanya untuk merangkak pergi, ketika 3 serigala itu kembali muncul dan hampir menerkamnya. Entah keberuntungan atau kesialan, Nikolai jatuh ke dalam lubang yang berisi pasak jebakan binatang buas. Namun ia masih diberikan keselamatan meskipun keadaan kian miris dan sangat mengenaskan. Hal itu bahkan membuatnya mengingat tentang pertemuan sekaligus perpisahan terakhir kalinya dengan Olga, bahwa wanita itu memintanya berjanji untuk pulang dan menemuinya kembali dalam kondisi yang selamat. Two of us. Promise me that you'll come back to me. Ketika kembali tersadar, salah satu serigala mencabik-cabik tubuhnya hingga ia terkapar tak berdaya. Ia pun masih berusaha untuk melawan, menggunakan satu-satunya benda sebagai pertahanan diri. Kemudian di hari ke-13, Nikolai terbangun dalam posisi berbaring pada tumpukan jerami. Ternyata ia diselamatkan oleh seorang petani Rusia bernama Ivan. Bahkan posisi mereka terancam ketika tentara Jerman yang berkuasa di daerah itu hampir melakukan pemeriksaan. Namun Ivan mampu mengelaknya hingga dibiarkan pergi begitu saja. Setelah itu Ivan langsung membawanya ke rumah untuk memberitahu istrinya bahwa ia membawa seorang yang terluka. Di mana dari hasil diagnosa perawat, Nikolai menderita pneumonia parah yang memerlukan operasi dengan cepat. Maka dari itu ia dibawa ke ruang bawah tanah untuk berjaga-jaga jikalau Jerman datang memeriksa. Namun karena perawat tak bisa melakukan operasi, pengobatan hanya menunda kematiannya karena penyakitnya sudah sangat kritis. Hal itu juga membuat Ignat selaku menantunya mengingatkan bahwa hal ini akan membahayakan posisi mereka. Akan tetapi bagi Ivan, mereka harus mengembalikan Nikolai pada Rusia. Lantaran status komandan tentara merah pasti akan membuat nama mereka dipandang secara berbeda. With the Red Army. Tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan tentara Jerman yang meminta bantuan dalam membetulkan senjata. Namun secara kebetulan juga tentara yang datang adalah Mayor yang mengincar Nikolai selama ini. Hal tersebut membuat istri Ivan membakar pakaian dan alat-alat yang telah tercemar darah agar persembunyian Nikolai tidak akan terbongkar. Hingga kemudian hal yang mereka takuti terjadi ketika Nikolai mulai sadar dan mengeluarkan suara kesakitan. Seketika Ignat mati-matian membungkam meskipun sang mayor terlanjur menyadari suara tersebut. Namun saat ia mulai mendekat ke arah ruangan itu, Ivan mengaku bahwa di sana memanglah sarang tikus, sehingga mayor membuktikan dengan melepaskan tembakannya. Rats. Setelah detik-detik menegangkan itu, salah satu prajurit Jerman melihat sepotong kain berdarah yang tertinggal di dekat perapian. Ia pun menyadari bahwa ada sebuah hal yang tidak beres dan langsung menggeledah ruangan tersebut yang kini telah kosong. Maka sebagai hukuman karena telah menyembunyikan buronan, Jerman menggantung Ivan dan keluarganya dengan sangat keji. Tak hanya itu saja, ia langsung menugaskan 2 anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Bersama Ignat dan salah satu perawat bernama Misa, mereka berjuang menembus lebatnya salju demi membawa Nikolai menuju ke garis depan pertahanan Rusia. Begitupun 3 orang tentara Jerman, mereka mengejar berdasarkan jejak dari papan yang terlihat. Hingga setelah cukup jauh melangkah, terjadi badai salju yang semakin menyulitkan perjalanan. Mereka pun dipacu oleh waktu dan bergerak semaksimal mungkin sampai pasukan Jerman mulai kehilangan jejak. Hal tersebut membuat Mayor memutuskan untuk memencar pasukan dan menolak menghentikan pencarian seperti saran anak buahnya. Saat itulah keduanya memutuskan meninggalkan Nikolai seorang diri untuk menentukan jalan pintas yang lebih cepat. Namun tepat saat itu, Mayor menemukan keberadaan Nikolai dan mulai mendekat ke arahnya. Hingga tiba-tiba mendengar suara tersebut, Ignat dan Misa kembali ke posisi awal, sekaligus menyadari bahwa tentara Jerman telah mengejarnya. Keadaan itu membuat Ignat ketakutan setengah mati dan meminta agar mereka menyerahkan diri. Namun Misa justru menghajarnya, hingga keduanya memutuskan untuk menempuh tujuan masing-masing. Alhasil, ketika Misa memilih meneruskan langkah membawa Nikolai, Ignat malah tertangkap basah oleh pasukan Jerman. Ia pun memohon belas kasih sekaligus berjanji akan memberitahu keberadaan Nikolai. Namun Jerman menuduhnya sebagai orang yang telah membunuh sang mayor. Singkat waktu, saat hari mulai menggelap, ia berhasil membawa Nikolai ke lokasi di mana tentara merah berperang. Ia bahkan menyeretnya dengan merangkak penuh perjuangan karena khawatir keberadaannya akan ditemukan oleh musuh. Maka tak lama dari itu, tentara merah mengetahui bahwa ada sebuah pergerakan yang mencurigakan. Mereka pun memeriksanya dengan sangat waspada dan mengetahui bahwa kedua orang itu adalah pihaknya. Untuk itulah Nikolai segera dimasukkan ke parit perlindungan, namun Misa gagal diselamatkan.
Setelah melalui sejumlah pemeriksaan di rumah sakit militer, perawat mengungkap bahwa kedua kaki Nikolai cacat dengan luka tembak di tulang kering, patah lengan sekaligus pembekuan sebagian jaringan sel. Namun meskipun telah didiagnosa akan mati, ia masih mampu bertahan setelah beberapa waktu dalam kondisi yang kritis. Ia juga dirawat bersama banyak korban perang dan menyadari satu fakta bahwa kedua kakinya terpaksa diamputasi. Selama waktu pemulihan, ia hanya terbaring di ranjang rumah sakit dengan merindukan Olga, kekasihnya yang sejak lama tidak ditemuinya. Maka sebaris kalimat rindu pun ia rangkai sedemikian rupa, namun tak ada satupun surat yang berakhir dikirimnya. Sementara Olga sendiri selalu menanti kabarnya dan tidak tahu tentang di mana keberadaan Nikolai saat ini. Mei tahun 1942, Nikolai mulai pulih hingga diberikan kaki palsu untuk berkegiatan normal. Di sanalah sebuah konser digelar dengan mengundang artis populer. Berikut juga teater yang tidak lain adalah Olga. Maka ia pun memaksakan dirinya untuk bergerak menggunakan kaki palsu itu demi melihat Olga yang bernyanyi dengan amat merdu. Namun ia hanya bisa melihat dari kejauhan lantaran malu dengan kondisinya. Oleh sebab itu ia terus melatih dirinya dan fokus pada penyembuhan sampai mulai terbiasa. Ia juga sempat dilarang beraktivitas selama 1 minggu penuh, namun bertekad akan kembali sembuh demi menjadi pilot seperti sedia kala. For a week for you. Take the prosthesis to my office. Sejumlah latihan pun ia lakukan hingga pemulihannya jauh lebih cepat dari korban kebanyakan. Sampai di suatu hari, pertemuannya dengan sang pacar terjadi secara kebetulan, di mana Olga memang sempat salah paham karena mengira telah dilupakan. Namun penjelasan dari dokter membuatnya menerima apapun kondisinya. Setelah kembali pulih dan mendapat dukungan dari kekasihnya, ia mendaftarkan dirinya agar mendapatkan izin terbang kembali. Namun pengajuannya ditolak lantaran ia dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Sepulangan dari sana, Nikolai menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Misa untuk ayahnya. Surat itu pun ia sampaikan kepada Comrade Kalinin dan istrinya, berisi tentang penyelamatan di garis depan Rusia yang ditulis sesaat sebelum proses evakuasi. Ia juga meminta izin untuk terbang karena Kalinin merupakan orang yang memiliki jabatan tinggi. Namun alih-alih diizinkan, ucapan itu langsung membuatnya dipensiunkan karena selain kakinya yang pasti akan menyulitkan, Misa menyelamatkan nyawanya karena ia ditakdirkan untuk tetap hidup seperti saat ini. Fight on. Defeat the Nazis. No, wait. Come on, you two. 1 tahun kemudian di resimen tempur bandara Campo del Campo, pilot Rusia kembali dalam sebuah misi melawan Jerman, di mana salah satu pilot yang mustahil kembali mengudara adalah Nikolai dan mengibarkan sayap pesawat yang sejak lama ia impikan. Baku tembak pun menyebabkan salah satu pesawat jatuh hingga pasukan melapor bahwa kondisinya darurat akibat kekurangan amunisi. Maka pangkalan pun cepat merespon dengan mengirimkan pasukan ketiga yang langsung diluncurkan demi membantu mereka. Sementara itu Nikolai mulai melaju di sebuah wilayah yang telah Jerman kuasai. Ia berniat ingin menghancurkan jembatan meskipun rekannya menolak karena tidak memiliki perintah untuk melakukan itu. Maka ketika semakin dekat dengan jembatan, pesawat Jerman kembali menghadang dengan melakukan penembakan. Namun sebagai seorang pilot andalan Rusia, ia mampu menghadapi berbagai kondisi dengan serangan yang secara teknis sulit dilakukan. Pertarungan pun terus berlanjut dan semakin ditaksir memanas, di mana Nikolai melakukan serangan terakhir yang sukses membawanya pada kemenangan. Ketika mendarat, salah satu pasukan menduga Nikolai mabuk akibat sempoyongan setelah turun dari pesawat. Namun komandan menjelaskan tentang kaki palsunya, sehingga seluruh dari mereka memberikan penghormatan. He hasn't got any. Di akhir film tercatat banyak nama pilot Rusia yang berhasil selamat setelah pertempuran. Bahkan masih berjuang meskipun telah kehilangan kaki akibat diamputasi. Mereka sangat pantas mendapat gelar pahlawan karena mampu bangkit dari masa-masa terpuruknya dan berprinsip bahwa ketidaksempurnaan bukanlah akhir hidup mereka. Saya akhiri pembahasan kali ini. Selamat menjalani puasa dan sampai berjumpa lagi.